Assalamualaikum pebonsai Indonesia. Kali ini Konten Pak Bonsai mau mereview barang serut sundel bolong yang baru kita angkat dari ground ya. Jadi barang ini sudah lama di talang kurang lebih 10 tahun ya Mas ya. Ya, 10 tahun. lebih. Kisaran hampir 12 tahun. Dapat dari mana ini Mas? Barangnya Mas? Ya, barang ini hasil berburu, Mas. Oh, dulunya hasil berburu ya. Hasil berburu. Dulu saya bukan langsung jadi seorang desainer, tapi awalnya merakit-rakit dahulu. Merakit dahulu. Dari senang, dari hobi menjadi sebuah hiburan dan menjadi sebuah penghasilan lagi, Mas. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, hobi yang menyenangkan yang ada bayarannya. Awalnya pohon ini saya berburu menemukan sendiri. Bahkan pohon ini ada di dalam tanah. Di daerah mana itu Mas? Di daerah selatan Panjelinan, tepatnya di daerah Rempus. Situ Bondo Sembagus ya? Situ Bondo Sembagus, di daerah Rempus, daerah terpencil, Mas. Ini ditemukan di pinggir curah, di bawah kayu bambu. Jadi galian ini sudah di dalam tanah semua, Mas. Hanya ada pucuk-pucuk kecil sebagai tanda bahwa ada kehidupan. Ada pohon di bawah ini. Oh, batang besar ini ada di dalam tanah. Dalam tanah, bukan di atas tanah, Mas, di dalam tanah. Makanya pohon ini punya tekstur yang memang berbeda. Ini ada kerak-kerak kayak gini. Memang lamanya dia terpendam, bahkan keringan serut itu biasanya kan lunak, Mas. Ini keras karena sudah lamanya di dalam tanah. Dia hampir sudah memfosil sudah. Ini guys, kekerasannya ini. Ini serut di dalam tanah yang sudah memfosil. Ini asli dari alamnya. Nih. Sundel bolong guys namanya guys. Jadi dulu saya temukan berdua sama teman. Pernah mau saya kasihkan pada teman. Ternyata dia tidak mau. Akhirnya saya potongi pohon ini. Akhirnya membentuk sebuah kerangka pohon dan akhirnya dia mau. Tapi kalau sudah saya potong akhirnya tidak boleh sama saya. Awalnya kan saya kasihkan. Tapi setelah saya setting dia mau. Sebelumnya tidak mau, tapi ketika saya potong-potong dia iya mau katanya. Oh, enaknya begini. Mungkin karena belum tahu bentuknya ya. Nah, ya mungkinnya begitu. Tapi yang jelas pohon ini ada sebuah perjalanan dari saya sendiri sebagai seorang pemburu dulunya. Jadi ini pohon sudah diprogram lebih 10 tahun, kisaran hampir 12 tahun pohon ini. Tahun berapa ini Mas kira-kira didapat pohon ini? Sekitar tahun 2011 kalau tidak salah. 2011. Ya, 2011-an gitu. Masih saya berburu juga sambil memperbaiki pohon juga berburu. Tapi aslinya saya dari pemburu, Mas. Makanya saya berakit-rakit dahulu tahu bagaimana seluk-beluk karakter pohon dan juga payahnya, susahnya mencari sebuah pohon. Makanya kalau ada teman-teman yang agak gampang untuk mencari, yang punya duit, Mas, seperti saya yang nggak punya duit harus berburu untuk mendapatkan sesuatu pohon yang diinginkan oleh saya. Awalnya pas didapat ini bentuknya seperti apa Mas? Pohonnya Mas? Awalnya ini, Mas, ini ada cabang ini memang nyeleneh, memang tidak ada cabang. Ini cabang yang pernah saya potong. Ini cabang aslinya. Ya. Nah ini saya potong semua. Jadi cabang ini buatan semua, Mas. Cabang ini buatan semua. Memang saya buat cabang ini pertama saya besarin untuk membuat cuttingan supaya ada pen-penan kayak gini. Ini main cutting saya terus sampai ngepen kayak gini, main cutting terus. Nggak ada kawat, itu pun kawat seperlunya saja. Ketika pohon ini ranting ini yang butuh dikawat, istilahnya cengkal. Bandel dia harus dari sini dan sini. Gitu. Serut kan banyaknya seperti itu. Nggak mau diatur. Mau diatur. Akhirnya terpaksa harus pakai kawat. Berarti ini di nol lagi Mas. Di nol dari semua, Mas.
Yang Ini awalnya dari dapat berburu ini ada ya, cabang, ini sampean buang ya? sama buang. Ini cabang aslinya juga saya buang. Saya buat lagi cabangnya untuk supaya pohon ini lebih detail dan sesuai dengan harapan saya. Walaupun lama menunggu, tapi ada kepuasan tersendiri dari pohon ini supaya ada nilai plus dari pengkatingan dari sebuah cabang akhirnya habis-habis seperti di ujung lain. Itu sampean baru dapat ini langsung ditalang atau gimana? Dulunya? Oh, dulunya langsung pot, Mas. Oh, langsung dipot. Langsung dipot. Cuman lama, selama 2 tahun tidak ada perkembangan. Tidak ada perkembangan. Pohon ini tidak berkembang-kembang. Tapi yang untuk cabang ini sudah ada titik tumbuh yang ini? Belum, Mas. Oh, belum. Belum ada. Belum ada masih. Ini dengan berjalannya waktu akhirnya pohon ini saya talang selama 2 tahun di pot. Saya talang, saya taruh ke tanah. Tanah ya, di ground ya. Di ground. Nah, setelah di ground akhirnya ada titik tumbuh lagi. Nah, ini kan ada bekas luka ini, Mas, ini. Ini kan bekas luka. Oh, iya, ini bekas luka cabang yang aslinya ini. Nah, tapi sudah karena saking lamanya kambium aktif ini. Nah, ini diperlihatkan ya. Nah, ini. Ini kan bekas cabang. Tapi kurang tepat hanya saya. Akhirnya saya potong ulang. Potong baru di sini, Mas. Akhirnya tumbuhnya yang di sini saya pakai. Nah, tahapan-tahapan seperti ini bagi pemula harus tahu sebenarnya bagaimana untuk membuat sebuah konsep dari sebuah pohon agar pohon itu terkesan tidak ngeflat. Tidak, sebenarnya tidak apa-apa juga ngeflat. Tapi alangkah baiknya kita membuat sebuah pohon itu harus zigzag. Nah, ya, salah satunya untuk pembesaran ini kita ngelus lama, Mas. Paling enggak sekitar serut, namanya serut lama. Sekitar 4 tahun ngelusnya ini saya. Itu pembesaran ini lah, cutting pendek, langsung ada sub lagi, cutting lagi, terus sampai berapa cutting kan itu. Akhirnya terbentuklah pengepenan. Nah, ini yang dikatakan anatomi dari sebuah cabang. Anatomi cabang. Jadi sesuai dengan harapan kita, seorang pembonsai itu harus tahu yang namanya anatomi cabang. Nah, yang dikatakan anatomi cabang ya ini. Bukan langsung besar itu langsung numpuk semua cabang. Bukan seperti itu, Mas. Tadi kita harus ada seperti ada yang kesan di tahap pemotongan awal, tumbuh lagi, cutting lagi, terus sampai ngepen gitu. Nah, kenapa ini ke atas? Saya rencana dia ada semi mahkota di sini, yang memang keluar dari sini untuk membentuk sebuah mahkota. Ada tajuk lah. Kenapa kok pembonsai itu nggak boleh membuat cabang yang sejajar, Mas? Bukan tidak boleh, Mas. Bukan tidak boleh untuk membuat sebuah percabangan itu sejajar kayak gini. Bukan tidak boleh, tidak apa-apa. Cuman kita melihatnya seakan nyeleneh itu. Seakan nggak enak kita lihat. Kenapa? Karena balai yang ngeflat itu, kalau kita paksakan untuk selanjutnya memperbesarkan sebuah cabang, akhirnya pasti kita ada kesan bosan. Kenapa? Karena tidak ada zigzag di sini, karena tidak ada sesuatu yang nilai plus atau nilai lebih dari sebuah pohon. Akhirnya masa di alam itu percabangan harus diatur seperti itu kan? Tidak sebenarnya. Ya, di alam juga jarang saya menemukan juga sih cabang yang tumbuhnya itu sejajar. Iya, jarang. Kebanyakan itu zigzag. Iya, banyak zigzag. Makanya kita acuannya banyak ke sana, banyak ke pohon yang kita harus zigzag untuk menempatkan supaya salah satunya akan memberikan kesan, Mas, dari pohon ini sendiri, dari pohon itu sendiri ketika membuat sebuah percabangan juga zigzag. Nah, sampai dari sini sampai ke dalam pun saya memang sengaja buat zigzag. Ini potong langsung potong, nggak enak langsung potong. Jadi kita larikan cabang ini supaya lari ke belakang untuk mengisi. Ini sebenarnya lari ke belakang. Makanya di sini agak lowong. Oh, yang ini. Nah, ini. Untuk mencapai sebuah kedalaman dari pohon formal seperti ini, caranya seperti ini sudah. Kita yang satu ini harus larikan ke belakang. Untuk mencapai sebuah kedalaman. Ada kedalaman gitu. Kedalaman dan ngisi yang bagian belakang. Mengisi bagian belakang. Salah satunya untuk membuat sebuah dimensi. Nanti kalau kita sudah menilai dari visual sebuah pohon, kita dapatkan sesuatu, yaitu salah satunya visual pohon dari sebuah percabangan ini
sampai detailnya, sampai di perantingan ini akan tercapai visual pohon yang cukup indah sesuai dengan kemauan pohon itu sendiri. Nah, kemauan pohon ini kan seperti pohon formal sudah. Ya, formal benar. Sudah pohon formal. Walaupun formal yang agak meninggi lah, agak meninggi. Tapi tetap pohon ini sesuai dengan porsinya atau pakem yang kita anut. Pohon ini formal, sesuai dengan pakem yang ada. Makanya percabangan ini saya buat lari ke bawah, agak ke bawah, untuk mengisi supaya terkesan pohon ini agak turun gitu. Jadi yang seperti sampean bilang tadi, setelah mendapatkan barang ini ditanam di pot ya Mas, Ya. terus di ground. Nah, untuk mencapai batang yang sebesar ini berapa tahun? Gitu. Ini kisaran 4 tahun Mas. Untuk sebesar ini ya? Ini sebesar ini, serut ini. Ini pun sudah di ground. Ini pun sudah di ground. Ini Sebelum di 4 ground. tahun dari sini ke sini ya Mas ya? Iya, dari sini ke sini. Baru mecah lagi saya. Baru pecah lagi ya, pecah 3 ini. Nah, mecah. Untuk meneruskan yang ini meneruskan cabang yang ini. Jadi ini supnya. Makanya ini yang saya taruh di belakang, ini saya taruh di depan untuk membuat semi mahkota. Nah, ini ngesup lagi terus sampai habis di ujung kecil kayak gini. Yang ini berapa tahun tadi Mas? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Untuk yang ini? Ya sekitar 1,5 tahun, 2 tahun 2 sudah. tahun ya ini. Ya. Untuk melengkapi ini. Paling ini mantapnya 2 tahun lagi sudah mantap untuk jari-jari agak lengkap. Belum sempurna masih. Masih belum. Jari-jari ya. Kalau untuk ke perantingan? Ya berapa sampai lah? perantingan 2 tahun belum sempurna Mas. Oh, masih Tapi belum. lengkap sudah. Sudah lengkap di perantingannya, tapi belum sempurna, belum keluar semua. Jadi minimal kita tambah 2 tahun lagi baru kesempurnaan sebuah pohon itu dicapai dari ini. Salah satunya untuk membuat perantingan itu padat. Jadi setiap perantingan cicitnya itu tumbuh lagi sampai cicitnya di atas cicit itu ada lagi nanti. Jadi terkesan ini jari-jarinya ini, cicit-cicit ini nanti kayak gembol-gembol. Makanya kita nanti ada penglosan lagi dari sini. Nah, ini dilos lagi. Nanti akhirnya tumbuh kembali, potong lagi pendek. Terus seperti itu. Berarti sampai terbentuk mahkota kecil sini ya, mahkota kecil Ya, rumpun-rumpun. kecil-kecil gitu. Akhirnya terkesan satu melihat perantingnya itu terkesan tua gitu Mas. Iya. Makanya kita sarankan kepada pemula, walaupun kita mempunyai bonsai, sebenarnya tidak ada bonsai itu jelek Mas. Semua bonsai, semua pohon itu bagus, tergantung bagaimana kita mengolah. Benar. Tergantung bagaimana kita mengolah. Mau di konsep apa pohon itu. Salah satunya kita harus mampu menjaga anatomi dulu. Anatomi pohonnya kita harus jaga. Salah satunya keseimbangan yang ini, keseimbangan perjabangan. Jadi kita harus memenuhi anatomi pohon. Jadi ini guys, pohon serut sundel bolong. Kok pas ada inspirasi buat nama sundel bolong, gimana itu ceritanya Mas? Iya. Dalam perjalanannya waktu, saya kan awalnya kita menemukan di sini, mikro ini. Tapi belum ada nama. Tapi dengan berjalannya waktu kita dekati pohon ini, akhirnya dengan naluri yang mungkin yang cukup tajam, mungkin ya Mas ya, mungkin cukup tajam. Ternyata pohon ini kayak sender bolong. Nah dari sini kan sender bolong dari sini kan agak sempurna Mas. Sempurna, ya, hampir sempurna seperti orang yang sempurna. Ada bolongnya di sini, tembus juga lagi. Nah ketika baliknya kan kayak gini. Nah berarti ini pohon sender bolong. Nanti saya kasih nama sudah sender bolong Mas. Ini kan keruaknya alami Mas. Ini kan bekas rayap-rayap kayak gini. Mungkin juga terinspirasi dari filmnya Susana dulu ya Mas. Sundel bolong. Yang pas makan sate itu. Sate aja Bang. Asik juga Mas ya. Asik. Tadi ada fenomena sesuatu yang terjadi dari pohon ini, bahwa pohon ini yang awalnya memang di hutan belantara, dia bukan berada di atas bumi,
berada di dalam tanah. Di dalam tanah. Bertahun-tahun dia berada dalam tanah. Sampai terbentuk seperti itu ya, Mas ya. Sampai terbentuk kerasnya. Mana ada santeki yang keras kayak gini, sudah hampir memfosil. Berarti dari proses tanam di dalam tanah. Biasanya kan untuk pohon serut biasanya kan mudah lapuk kan untuk keringannya ya. Iya, biasanya lapuk kan. Ini awet ini. Ini sudah kuat, sudah berapa tahun itu tetap seperti itu. Ini untuk apa ini Mas? Cabang ini kecil. Ini hanya untuk mainan Mas. Ini pun kalau memang nggak ada ya nggak masalah sebenarnya. Cuman saya pinginnya ada mainan sedikit yang muncul ke sini nanti. Maunya seperti itu. Sebenarnya ini nggak masalah. Cuman ini hanya mainan saja untuk mengisi yang di sini. Jadi ya, untuk pemanis ya Mas. Untuk pemanis saja. Nah, untuk mengisi yang di sini sedikit aja. Sedikit aja keluar kayak gini Mas. Nah, kayak gini maksudnya. Iya. Nah, keluar kayak gini. Sedikit aja. Untuk sebagai bisa dikatakan aksen dari pohon. Untuk pemanisnya aja. Buat background. Jadi, ya. Siluet tipis-tipis. Sedikit ya, tipis saja. Jadi makanya sebagai seorang pengolah bonsai, pengolah seni bonsai itu kita harus banyak nalar. Salah satunya harus bermain mindsetnya juga. Salah satunya kita harus ngisi apa ini di sini. Makanya bonsai itu tidak harus monoton seperti ini. Bonsai tidak harus monoton, harus seperti ini, tidak. Tapi bagaimana kemampuan seorang seniman itu mengolahnya dari pohon yang biasa menjadi yang luar biasa. Salah satunya yang harus kita dapati anatomi dari sebuah perjabangan. Belum di anatomi pohon. Nah, anatomi dari sebuah perjabangan kalau kita dapat, akhirnya anatomi pohonnya akan tercapai juga, Mas. Sampai pengecilan yang di atas ini, sampai pengkerucutan yang di atas ini akan tercapai juga. Makanya sebagai seorang pembonsai itu salah satunya tekun dan mau belajar, terus sharing. Nah, karena ilmu berbonsai ini tiada batas. Setiap pohon pasti ada PR yang harus dipecahkan. Pasti setiap pohon pasti ada masalah. Dan di bonsai tidak ada orang pintar. Pasti semua belajarnya kepada pohon itu sendiri. Pasti belajarnya, walaupun kita mempunyai aturan, pakemnya seperti itu. Tapi dengan pohon yang timbul yang seperti ini, akan ada masalah lagi. Bagaimana memecahkan masalah sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kita kalau melangkah dari aturan, yang jelas kita bermainnya asal jadi aja kan. Asal rimbun. Berarti untuk pemula harus banyak inspirasi ya, inspirasi bonsai ya. Banyak referensi ya. Harus untuk banyak referensi ya. Untuk membuat suatu bonsai ya. Yang terpenting kan seperti itu Mas. Jadi kita yang terpenting sebagai seorang pemula itu kita jangan jerah untuk belajar dan terus belajar. Terus mencoba ya Mas ya. Nah, terus mencoba. Walaupun kita salah satu kali, ketika salah kita melangkah memotong sebuah cabang, kita jangan putus asa. Pasti ada pelajaran di situ. Pasti. Nah, di situ nanti ada ditemukan sebuah pelajaran. Oh, berarti saya salah melangkah seperti ini. Nah, itu pun kesalahan itu menjadi sebuah guru dari kesalahan tadi. Dari kesalahan tersebut. Ada tips untuk pemula untuk memilih bahan bonsai dan untuk Mas, mengembangkannya Mas. Maksudnya memilih bonsai yang sesuai dengan harapan. Iya, sesuai dengan harapan yang pebonsainya maksudnya. Kalau menurut saya Mas, karena saya anggaplah seorang desainer, sudah bisa mendesain pohon. Yang jelas pohon yang saya pilih dulu itu sebuah karakter dulu yang dipilih. Karakter dulu yang saya angkat. Kenapa? Karena membentuk sebuah karakter tidak mudah Mas. Tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan. Karena ketika sudah karakter didapat, baru kita melangkah selanjutnya kepada sebuah gerak batang. Jadi 5 dasar itu, dari 4 kolom dari penjualan itu akan tercapai nanti. Dari karakter yang kita dapat, setelah itu ada gerak. Nah, setelah kita memilih gerak, dasar bawah, perakaran ini sangat perlu Mas. Perakaran. Itu
Itu salah satunya untuk memenuhi 4 kolom itu. Nah, setelah itu ada komposisinya. Jadi kita jangan dulu melangkah ini pohon bagus, tapi kalau kita tidak bisa mengatur sebuah komposisi, pohon itu juga tidak bagus. Untuk mengenal sifat pohon juga penting berarti Mas ya, untuk pemilihan Sangat bahan perlu. ya. Berarti kita harus paham apa yang kita pilih ya Mas. Ya, paham anatomi pohon tersebut ya. Perlu, memang perlu. Jadi salah satunya sifat serut, sifat serut yang kayak gini. Sifat serut itu salah satunya, banyak serut itu yang aslinya kan hidupnya merayap kan. Iya. Seperti santeki kehidupannya. Nah, toh kalau nanti ada serut yang tanpa kaki, itu sah saja. Tinggal kita bagaimana memproses pohon itu ya Mas. Nah, tinggal bagaimana kita memproses pohon itu supaya indah gitu. Salah satunya yang penting utama saya dulu karakter. Dan setelah karakter itu gerak Mas. Ketika melari ke serut, gerak yang ekstrim tanpa akar pun itu bisa sebenarnya kalau kita mau mengolah. Salah satu untuk menutupi sebuah kelemahan, ada batu, ada lumut. Nah, itu salah satu pohon untuk menutupi sebuah kelemahan dari pohon. Untuk media tanam serut biasanya pakai apa Mas? Biasanya dicampur tanah Mas. Oh, dicampur tanah ya? Iya. Tanah dengan? Iya, itu seperti tanah humus atau tanah di pinggir pering itu bagus. Kalau tanah campur dengan pasir. Kalau untuk full pasir Malang belum bisa ya? Bisa juga Mas sebenarnya. Cuman kurang begitu efektif. Jadi penyimpanan airnya kurang banyak karena ini tidak rakus kan. Sifatnya serut itu tidak rakus. Makanya kalau kita kepada serut itu sifat serut yang tidak rakus, berarti harus banyak nutrisi seperti tanah karena sifat pohon ini hidupnya banyak di hutan belantara. Berarti nutrisi yang alami ya? Ya, nutrisi yang untuk alami. pemupukan tidak begitu ya, diperlukan perlu, Mas. Oh, perlu juga perlu ya? Juga, perlu vitamin, perlu nutrisi. Tapi tidak begitu seperti pohon-pohon yang lain kalau serut karena sifat perakarannya yang tidak rakus. Yang tidak rakus akhirnya nutrisi pun walaupun tidak full dia mampu bertahan hidup. Untuk ini hama Mas, ada penyakit juga kira-kira yang kadang? Ada Mas, yang jelas hama, insek atau itu perlu, terutama di insek karena penyakitnya ini biasanya putih, talango gitu. Talango yang kebul gitu ya. Di daun, di bawah gini, itu perlu. Makanya satu kita untuk melangkah ke bonsai lebih maju. Bonsai itu sama seperti kita sebagai manusia, sehat dulu. Ya, sehat dulu. Jadi bebas dari penyakit. Jadi misal pohon sehat itu bisa cepat penyembuhannya ya Mas ya? Salah satu itu, dan mengolahnya juga lebih cepat Mas. Lebih cepat ya? Ya, mengolahnya bahan supaya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu tergantung bagaimana seorang desainer untuk membentuk pohon-pohon bonsai ini sesuai dengan konsep yang dimau oleh setiap desainer itu. Jadi kita untuk berbonsai tidak harus memaksakan harus begini, tidak, jangan. Karena seni itu tidak untuk dipaksa. Tapi yang jelas seni itu adalah sebuah hasil karya jiwa manusia akan tersentuh di dalam pohon ini nanti. Kalau ada keterpaksaan dari seorang desainer, itu akan timbul sesuatu pasti di bawah. Pasti ada yang nggak enak dilihat. Terus ada lagi pertanyaan Mas. Saya sering menemukan itu setiap pohon serut diangkat dari ground, kenapa mesti daunnya semuanya dibuang? Salah satunya untuk menyeimbangkan Mas. Untuk menjaga keseimbangan antara bawah dengan yang di atas. Karena kan ketika waktu diangkat yang bawah kan jelas sakit Mas. Dia berhenti untuk memberikan sebuah pembakaran makanan untuk mengalir ke atas. Berhenti produksi makanan. Berhenti memproduksi. Jadi akhirnya kalau di sini masih ada daun, kan akhirnya nanti rontok sendiri atau bisa mati.
bisa mati perantingannya. Sebab apa? Karena tidak mampu, tidak bisa mengirim ke atas. Pembakaran yang di bawah karena kondisi sakit yang jelas tidak bisa membakar di sini. Iya benar. Tidak bisa mengolah. Nah akhirnya perantingan ini hanya untuk menjaga sebuah keseimbangan, Mas. Karena ini kan baru tadi sore mengangkat dari ground ke pot. Nanti untuk supaya kita aman lagi, supaya aman kita untuk mengangkat serut, kita beri kerudung, beri sungkup gitu. Oh nanti bakal Pakai disungkup ya Mas. plastik, ya. Kayak plastik gitu. Supaya mencari aman aja. Aman. Masanya 10 tahun ya Mas. 10 tahun. Bahkan hampir 12 tahun kalau kita hitung. Kalau hanya sembrono lalai satu hari, yang jelas kita sendiri yang rugi kan. Sia-sia Mas. Selama 10 tahun kita sia-sia nanti. Lebih baik kita dianggap takut, kita cari aman aja. Cari aman untuk supaya tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Kalau proses 10 tahun ini bukan proses yang cepat, Mas. Udah proses lama, nunggu, lama, disiram, dilihat, siram. Untuk ukurannya ya Mas? Tingginya berapa ini? Ukurannya ini hampir ngelak sudah, Mas. Oh, hampir ngelak ya. Lak ya. Pot berapa ini? Pot 60. 60. Pot 60 ya. Kira-kira kalau untuk kontes ini masuk ke apa kategori apa Mas? Masih prospek atau? Ya kalau seperti ini masih prospek. Prospek ya. Masih prospek ya, karena belum lengkap semua. Lengkapi jari-jari sampai di cicitnya ini belum lengkap. Kalau sudah lengkap, insya Allah sudah turun di Pratama. Tapi kalau dari dasar, kalau saya lihat dari dasarnya pohon ini untuk di prospek ya sudah dapat nilai merah. Sudah masuk ya, bisa masuk ya. Karena penilaian di prospek itu hanya menilai dari gerak dasar dan titik tumbuh dan juga gerak pohon yang punya gerak. Kalau sudah seperti ini kan sudah ada geraknya, Mas. Ada tumbuh cabang, walaupun cabang awalnya lurus, tapi tumbuh cabang kan sudah ada gerak namanya. Kalau untuk ke step selanjutnya setelah prospek apa? Pratama ya. Berarti harus apa pohon ini? Kalau Pratama ya kita harus melengkapi yang jari-jari ini. Di sini harus lengkap juga. Lengkap semua ya. Akan membuat apa di sini? Ini harus lengkap semua, Mas. Meski ada kawat itu nggak masalah ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang untuk Pratama kawat itu di kelas utama sudah. Utama. Untuk madya? Untuk madya hanya 10% sampai 20% ada pengawatan ya. Sedikit aja. Oh, kalau utama berarti udah tanpa kawat ya Mas? Tanpa kawat, Mas. Tanpa kawat, terus perantingan sudah ini ya. Sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua ya. Sudah. Untuk mencapai hal-hal yang seperti itu, Mas, untuk perantingan yang memang matang itu butuh proses yang lebih detail lagi. Lebih lama lagi. Salah satunya harus membuat cicit yang di atas ini. Ini pun di atas ini harus juga berdimensi. Iya benar. Harus ada dimensinya juga. Karena untuk memberikan kesempatan udara sebenarnya masuk ke masuk ke ruang yang ini. Iya. Tapi kalau numpuk-numpuk ya mati juga nanti airnya. Tapi kalau untuk tampilan jauhnya kan udah terbentuk seperti ini ya Mas ya. Iya. Tapi kalau dilihat secara dekat akan terbentuk pola-pola mahkota kecil ya Mas ya di sini ya Mas ya. Mahkota kecil. Sampai di sini nanti membuat tajuk-tajuk kecil gitu. Lebih indah, Mas. Maksudnya nah di sinilah nilai sebuah seni. Jadi setiap seni pasti ada manfaatnya, ada sesuatu yang nilai lebih. Salah satunya kita harus tekun di sini untuk membuat sebuah perantingan, walaupun sekecil apapun kita buat untuk menjaga detailnya dari sebuah perantingan supaya ranting ini hidup. Berarti harus ada ruang, berarti kan juga harus berdimensi di perantingan itu. Nah itu seninya. Nah di sini seni yang memakan waktu yang cukup lama, Mas. Juga di samping waktu pengerjaannya, waktu menunggunya juga lebih lama dari awalnya, biasanya dari membuat percabangan kayak gini biasanya itu. Kalau pengalaman saya lebih lama dari itu. Cara pengerjaannya juga lebih lama. Bisa 1 hari, ini bisa 1.
Cukup Satu itu. itu pun kalau selesai gitu. Jadi pernah saya dengar juga untuk bonsai ini adalah seni yang tidak pernah selesai, Mas. Ya, seni yang tidak pernah selesai itulah bonsai. Katanya siapa seni itu selesai, tidak pernah selesai. Setelah walaupun selesai, di jari-jari selesai semua, dia pasti dikerjain lagi. Dikerjain lagi. Untuk membentuk pola lagi kadang di atas. Kadang ada yang ranting yang mati, kita garap lagi. Ngulang lagi. Walaupun tidak mati, Mas. Walaupun ranting itu tidak mati, dicicitnya tidak mati. Kita ketika dipotong lagi, itu pasti ada tumbuh di celah-celah itu, menutup ruang-ruang lagi. Itu pun dibuang dengan hati-hati supaya tidak menyentuh kepada cicit yang lainnya. Itulah seni yang tiada seni yang tiada batas. Makanya bonsai itu seni tanpa batas. Ya seperti itu, tidak pernah berhenti. Dan cara kerjanya pun butuh hati-hati untuk membutuhkan sebuah ketelitian. Makanya di bonsai itu salah satu disiplin itu perlu. Disiplin kepada pohon. Konsisten ya, Mas. Ya, konsisten kepada pohon. Waktunya nyiram ya nyiram. Waktunya kasih nutrisi. Jadi untuk pemula jangan patah semangat. Walaupun dengan pohon yang biasa, dengan pohon yang sesederhana mungkin, ketika mau belajar, pasti di situ ada jalan. Makanya tetap semangat dan tetaplah untuk selalu berkarya tanpa batas. Jalan akan didapat. Itulah guys, sedikit ilmu yang disampaikan oleh senior kita, Bang Ruli Giboy. Dan ini serut yang baru kita angkat tadi sore. Untuk video review selanjutnya bisa ditunggu. Sekian dari Kotemba Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan untuk video konten-konten selanjutnya. Selamat malam. Agak aman guys.